أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نبينا استعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم التعليم والتذكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير في بلغة الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار آمين يا رب العالمين بالأنبار. رمضان وحكم الصيام. وجوب الصوم في رمضان. الحمد لله. Para hadirin hadirat jamaah mushola al-Islah ingkang mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati langkah kita dari rumah untuk melaksanakan ibadah salat, kemudian duduk mendengarkan ilmu yang dimana datangnya ilmu dari Sayyidina Nabi Muhammad SAW untuk membekali kula panjenengan agar di dalam puasa Ramadan semakin bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya tentang Ramadan dan hukum puasa di dalam bulan Ramadan. Wujub shaum fi Ramadan. Wajibnya puasa di dalam Ramadan itu kapan? Ramadan ini kemudian ada di dalamnya puasa itu kapan diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala? Al-Mu'allif sang pengarang kitab Habib Muhammad bin Abdul Wahid Rusuluhu mengatakan, "Lamma kana qutban nufus 'an 'al-ma'lufatiha wa syahwatiha min asyadil umur." Ketika nafsu ini terputus, nafsu ini Fatim ini artinya disapi, diputus an-ma'lufatiha dari sesuatu keinginan yang disenanginya, wa syahwatiha dan nafsunya, min asyadil umur dari sesuatu yang paling terberat, maka takhiru fardhu shiyam, maka dari situ puasa ini diakhirkan di dalam agama Islam. Karena dahulu hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang perantara Nabi Muhammad SAW boten langsung mengenalkan puasa. Jadi Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah itu 13 tahun, kemudian pindah ataupun hijrah ke Madinah itu 10 tahun. Fardunya wajibnya puasa ini ketika sudah Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Jadi yang pertama Nabi Muhammad SAW yang didakwahkan apa? Tentang uluhiyah, tentang tauhid, pengenalan kepada Allah. Siapa ya Allah? Bahkan beberapa orang kafir Quraisy
mempunyai bukan cuma Tuhannya itu tunggal banget, cuma satu saja. 360 Tuhan, bukan terang satu. Anda bagian ini, bagian ini, bagian ini. Bahkan orang kafir Quraisy dahulu menjadikan api itu sebagai Tuhan, angin itu sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan. Dan ini dakwah pertama Nabi Muhammad SAW ini kubikkan diri, yaitu dengan fase. Begitu juga ketika nafsu ini terputus dari sesuatu yang disenanginya, maka disitulah diwajibkan puasa. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Muslim, dia mengatakan watifli wa nafsu katifli itu bil syab'ala hubil radha'i wa in taftihu ya fatim. Nafsu kita ini yang berada di diri kita ini seperti bayi yang lagi nyusu. Kalau bayi nyusu tidak disapi, maka sampai besar akan nyusu. Loh, wajibnya itu bukan wajib, afdal. Baiknya menyusui bayi ini sampai kapan? Di dalam Al-Quran dijelaskan haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. 2 tahun sempurna itu adalah yang paling baik untuk menyusui bayi. Jadi kalau nafsu ini bukan diputus, sesuatu yang kita senangi, pingin ngeten boten dimandeki, maka akan senantiasa terus menerus. Seperti nafsu ini, seperti anak kecil ini. Anak kecil kalau tidak disapi, maka sampai besar umur 5 tahun pun juga terus nyusu sama ibunya. Nah ini adalah seperti itu. Jadi ketika nafsu orang-orang ini pertama tidak bisa langsung itu dikenalkan dengan puasa, maka puasa ini, wajibnya puasa ini diakhirkan ila wasdul Islam, ke agama Islam ini ba'dal hijrah, setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litatawani nufusi ala tauhid wa shalah. Yang pertama yang diwajibkan yaitu menempatkan nafsu ini, mengenalkan nafsu ini atas tauhid. Ajaran Nabi Muhammad SAW bukan mengajari anak-anak, bukan mengajari langsung diajari sholat, bukan. Sampai istrinya Nabi Muhammad yang tercinta yaitu Sayyidah Khadijah Kubra itu tidak mengenali wajibnya puasa. Sebelum wajibnya puasa diwajibkan puasa, beliau sudah wafat. Bahkan tidak mengenali wajibnya sholat. Cuma karena ini ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang tauhid, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tauhid, wa salat, wa ilmi awamir Al-Quran, fanukil ilahi bitabihi. Ya, maka dari situ, ketika seseorang ini sudah senang tentang satu tauhid sabun, salat sudah diajarkan, kemudian turunlah ayat Al-Quran, jadi manusia ini semakin kenal, maka di situ diwajibkan untuk puasa, karena agama ini ataupun pengajaran kepada seseorang itu harus dengan tahap. Terus kalau kalimat dengan mari ini makni datang lari alif, bukan mungkin lari bayi ini langsung aja dengan makni pecel. Betul mungkin harus dengan kasih, kemudian pupuk, kemudian ini. Kalau langsung pecel, mau ada sego, rawon dan lain-lain, iya. Begitu juga namanya fase pendidikan di dalam agama ini harus dengan tahap. Wa kana fardu fi syahri Sya'ban. Kapan sih wajib
wajibnya puasa Ramadan ini, turunnya ayat puasa ini diwajibkan ketika bulan Sya'ban. Ayat ini turun wajib puasa di dalam bulan Sya'ban. Tahun berapa? Bisa dan Daniyah, di tahun yang kedua daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. Haitsu anzalallahu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang dimana di dalam bulan Ramadan ini diturunkan adalah Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira atas perintah Allah terhadap malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa diturunkan Al-Quran ini? Hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dan Al-Quran ini wa bayyinatin minal huda wal furqan, di dalam Al-Quran ini terdapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia ini bisa membedakan, oh ini lo baik, oh ini lo gak baik, oh ini benar, ini gak benar. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan hilal daripada bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin oleh Ustaz Ahwani. Barang siapa melihat hilal, maka wajib atasnya puasa. Diwajibkan puasa itu atas at-taklif, yaitu orang yang berakal dan orang yang sudah balik. Kemarin sudah dijelaskan juga. Maka di dalam bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka pulau kalian dengan semangat sesuatu yang wajib atau yang baik dilakukan di bulan Ramadan ini apa? Harus mengetahui, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, hanya Nabi Muhammad SAW beritahu, Iqra'ul Quran fa innaha ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai penolong untuk orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran. Habib Ali Hashim itu sampai saja yang mengarasi beliau, ta'ajjabtu minal insan, aku heran kepada manusia yang mereka mengatakan bibi wahab wa indal Quran. Aku ini bendina kok sumpah ya, aku ini bendina kok sedih ya. Saya ini takjub kepada seseorang yang mengatakan seperti itu. Loh, kok bisa takjub? Iya, saya takjub. Karena bagaimana bisa sedih? Bagaimana dia sumpah? Lalu dia itu mempunyai Al-Quran, dia itu bisa baca Al-Quran. Kenapa bisa sedih? Makanya sampai Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan, lau tahara qalbul insan ma asba'a min tilawatil Quran. Sayyidina Uthman itu kalau sholat mengaji Ka'bah niki satu rakaat niki hatam Al-Quran. Satu rakaat hatam Al-Quran. Kalau panjenengan mungkin satu juz, maka satu rakaat. Makanya beliau satu ayat ini diringkas. Makanya Sayyidina Utsman itu mengatakan, kalau hati seseorang itu sudah bersih dari suatu penyakit hati, maka tidak mungkin kenyang, tidak mungkin puas untuk membaca Al-Quran. Nah, berhubung kalau kalian penjenengan ini harus koreksi diri. Loh, kenapa kok malas untuk membaca Al-Quran ini? Kenapa? Berarti ada sesuatu di dalam hati ini. Ma'asba'an min tilawatil Quran, gak mungkin kenyang untuk membaca Al-Quran, karena semua ilmu ada di
dalam Al-Quran. Pados tombo obat cek mboten sumpek dari Al-Quran. Untuk melancarkan rezeki caranya ada di Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mengatakan seperti itu. Saya ini heran kepada seseorang sumpek sedih lah. Padahal di dalam dirinya, di sebelahnya, di kehidupannya dia punya Al-Quran. Ikra Al-Quran, baca Al-Quran. Maka di dalam madrasah Ramadan ini, bagi mungkin ada beberapa orang bapak-bapak atau kakak-kakak ibu kasih jelek lancar membaca Al-Quran, mumpung kata tadarus dibuka Al-Quran tumut semisal wonten sing tadarus iki membaca Al-Quran tumut mawon tuh. Harus mengajak kepada diri kita sendiri. Kok gak punya malu ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita panggil untuk bisa membaca bahasa Indonesia. Al-Quran adalah surat cintanya Allah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Malu nanti ketika bertemu dengan Allah tidak bisa membaca Al-Quran. Malu ketika nanti bertemu dengan Nabi Muhammad tidak bisa membaca Al-Quran. Pulau ini kita sedereng lancar, gak mungkin bisa lancar apabila tidak membaca Al-Quran. Jadi fardunya puasa, diwajibkan puasa Ramadan ini ketika tahun kedua daripada bulan Sya'ban Hijriah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam ini dipondasi dengan 5 perkara. Terus ajaran sebenarnya ini Islam ini mempunyai pondasi 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat. Yang pertama, pondasi pertama Islam itu. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Itu mendirikan sholat. Di sini bukan cuma mendirikan awalnya ini. Nih, sebenarnya sholat. Enggak, sholat dengan semua rukun-rukun dan syaratnya. Iqamis shalah, mendirikan sholat, yaitu mudawamah, senantiasa terus-menerus sampai wafat, sampai waktunya. Iqamis shalah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadama din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agamanya. Wa man aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia juga mendirikan agamanya. Kalau panjenengan kalau bingung tentang suatu amanah, saya ini punya barang mau saya titipkan kepada seorang ini, saya bingung, pun bingung jenengan. Terus yang apa? Dilihat orang yang mau dititipkan ini menjaga sholat apa? Kalau menjaga sholat ini pasti dia amanah, karena sholat ini amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amanahnya Allah mawon iki sampun dijagi, apalagi amanahnya makhluk. Lah dilipaken dateng yang boten nabi salat, nggih gampangaken salat, engko nek suatu barang ilang muring-muring bisa sendiri. Amanahnya Allah saja ini tidak dijaga, apalagi amanahnya orang. Wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Kemarin juga sudah dibahas tentang zakatul mal wa zakatul badan. Yang keempat, wa hajjul bait, pergi haji ke Mekah, ke Baitullah bagi orang yang mampu. Mungkin standar-standar bidang haji. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa shaumi Ramadan, dan
puasa Ramadan. Dalam riwayat lain puasa Ramadan lebih pertama daripada haji. Ini 5 perkara ini adalah pondasinya Islam. Kalau satu pondasi malam ini hilang, maka keimanan seseorang ini harus ditanyakan. Berarti imannya cek-cek, bukan full. Ini riwayat daripada hadisnya Imam Bukhari wal Muslim. Wasawmu, adapun puasa, ta'abbudallahu bihil umar sabiqah. Puasa ini Bapak Ibu adalah suatu ibadah penghambaan kepada Allah mulai daripada umat-umat terdahulu. Bukan cuma umat yang Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah dikatakan Mujahid di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 274. Beliau mengatakan, "Qadaballahu 'azza wa jalla shaum Ramadan 'ala kulli ummah." Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan atas semua umat Nabi terdahulu. Terus Ramadan ini satu maupun sadar ini umat Nabi Muhammad. Semua puasa semua. Dan bukan cuma manusia mau puasa. Hewan pun juga ada yang puasa. Banyak apa daripada makhluk-makhluk Allah pun selain manusia banyak juga yang puasa. Jadi bukan puasa ini suatu yang baru, bukan. Puasa ini adalah suatu yang sudah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas umat-umat dahulu juga. Puasa ada dalil yang menunjukkan atas wajibnya puasa sebelum umat Nabi Muhammad SAW di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ngajak mengumpul kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau. Maksud daripada puasa ini apa? La'allakum tattaqun, agar engkau ini pertama takwa. Terus kalau kali panjenengan iki diutus poso kali Allah Subhanahu wa ta'ala, apa visi dan misinya Allah? La'allakum tattaqun, untuk tambah takwa. Makanya kalau keluar dari Ramadan itu tambah takwa, berarti poso Ramadan ini bukan gol jos diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok semua nikmat Ramadan iki kok asing jelembosi mawon ta niki. Niki Ramadan apa niki? Sampai kan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lam tufar fi Ramadan famata." Kalau Ramadan saja ini loh, boten diampuni dosa kali Gusti Allah, terus kapan kau diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kan Nabi juga tahukan, "Min shaimin laisa min siyami illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak dari orang yang puasa yang didapat itu cuma lapar dan dahaga saja. Lu soalnya apa? Poso gitu tetap rasa. Dan ini rasa ini bukan cuma khusus daripada ibu-ibu mawar, bapak-bapak kita rasa teman-teman saling teman-teman. Di sini ibu-ibu saling bapak teman-teman. Rasa kemudian ada pandangan-pandangan di saudara muslimnya itu yang pandangan remeh. Oh, ini bahaya. Mos pengikut bisa apa? Nah ini bahaya. Sampai Abu Umar itu mengatakan, barang siapa yang memandang remeh saudara muslimnya, maka matanya tidak pantas untuk memandang keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak pantas. Maka dari situ puasa ini adalah sebagai pendidikan langsung dari Allah. Terus kalau kalian dengan ini masuk pesantren Gusti Allah, menghinakan nafsu sehina-hinanya, menghamba kepada Allah
cukup dengan puasa, memperbanyak amal soleh dan lain-lain. Maka nih kok panjenengan nih kok kiat sholat tarawih sampai subuh, masya Allah jamaah kata mantul subuh asik enten pengawasan gizi kiat. Lebaran Ramadan biasanya makna kali apa Ustaz tadi malam itu ataupun sholat isya tidak mungkin sampai belakang dan disusul dengan tarawih 20 rakaat itu sangat gampang. Kenapa? Ini kemuliaan Allah yang diberikan umat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk di dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Kalau Allah di dalam riwayat lain, pintu-pintu rahmat itu dibuka. Kalau Allah di dalam riwayat lain, pintu-pintu kebaikan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup karena Allah. Maka yang buat teman-teman sih Rasulullah malas siang-siang makan itu panjenengan kosong di bahasanya kan, padahal ada yang mengatakan pulau ini boten sakit ngadek ropan boten sakit, tapi coba lek kosong kok sakit. Nah harus dipikir pulau boten sakit ngadek ropan 1 menit boten sakit, tapi kok kosong ini kok sakit ngadek jadinya ya lo bingung ya bingung. Kemudian pulau boten sakit untuk melakukan sholat apalagi 20 rakaat. Nah kalau melampai terawih gitu. Ini semua pintu-pintu neraka, pintu kemalasan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing diisiakan kali Allah Subhanahu wa taala datang umat dari Nabi Muhammad itu semangat ibadah. Kok tasik wonten tiyang sing boten semangat, jangan sampai dia mahrum, dia terharamkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wasufi dari syayatin, dan semua syaitan-syaitan ini dibelenggu kemudian dilemparkan ke dalam lautan. Jadi syaitan ini Pak juga cerdas. Sebelum dari masuknya bulan Ramadan sudah mengkader. Ada kader dari syaitan ini. Apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan? Wahai pasukan syaitan, ini. Terus wonten tiyang niku ngejai panjenengan mokel mawon iki termasuk dari syaitan. Ayo terawih, bisa terawih jagung tinggi lagi didikani syaitan. Nah, jangan sampai minta maaf, jangan sampai kulo kali jenengan ini kalah dengan syaitan. Syaitan dan iblis mawon ini jauh-jauh hari sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kok kalau kalian menjenengan ini mboten enggak ada sesuatu yang akan dilakukan di bulan Ramadan, nanti kalah. Sampai ulama tadi itu mengatakan kalau seumpamanya sampun bulan Ramadan, niku sampai pecah amal perbuatan. Bulan Ramadan, insya Allah sholat tarawih full. Sampai liatin, kemudian sedekah, kemudian maos Quran, kemudian kita bicara saja. Kok wonten subhanallah takdir Allah Subhanahu wa taala ini boten menghendaki umur beliau ini sampai full Ramadan, di tengah Ramadan iki wafat, maka niatnya ini senantiasa mengalir. Niatnya ini ngalir sampai sama gue mau mek bondo niat pun kan mau itu. Nah dari sini bisa pahami tujuan dan visi dan misi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita puasa itu agar kita bertambah takwa. Sampai Imam Haddad mengatakan maksud daripada puasa itu ada 3. Dulu kalian dengan ini Imam Haddad mengatakan maksudnya puasa itu 3. Yang pertama tudha'if syahwat, nafsu nifus agar semakin melemah. Diadakannya puasa karena lapar, harus lapar, melemah nafsu itu. Yang kedua tadahun nufus,
yaitu mendidik nafsu agar senantiasa tidak selalu untuk dituruti. Pinginnya nafsu nak pingin dengan puasa tidak. Jangan dulu. Tapi Imam Ghazali juga mengatakan ada salah satu dua cara untuk menjadikan manusia ini agar bertambah takwanya itu salah satunya itu menghinakan nafsu di dalam bulan Ramadan seperti ini. Yang ketiga, ini adalah tujuan daripada puasa yang paling tinggi, yaitu tanwirul qalb, agar hati ini semakin bercahaya. Kalau hati manusia ini semakin bercahaya, maka senantiasa akan menerima semua nasihat. Nasihatnya diterima, omongannya diterani. Kalau ada semuanya orang mengatakan nasihat seperti ini dari kami, lain hatinya masih ada sesuatu yang kotor. Kotornya hati karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawmu Ramadan ma'lum minad dini bid-darurah. Nah, ini penting. Maka adapun puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang pasti sudah diketahui oleh semua orang. Wonten yang itu sing mengira Ramadan itu betul wajib, betul mungkin. Makanya wajibnya puasa Ramadan ini wajib kecuali dua orang. Kalau ini sampai dibahas ini orang gila ini betul wajib. Kemudian orang yang baru masuk dari Islam, kalau ini Sya'ban tanggal 29 itu lebet, lah kok minjingi waktu yang kosong ini kok mau marah kepanggilan jenengan lho ini tidak lebih Islam kepanggil Pak, kan saya baru masuk Islam nggak tahu wajib puasa mana. Yang ketiga, apabila seseorang ini hidupnya jauh daripada ulama. Nah ini buatan wonten seseorang yang jauh dari ulama ini buatan wonten. HP kalau kata ulama ini HP ini sampai Syekhul Google, Syekh YouTube, wadah ulama, nggak ada alasan untuk orang saya ini jauh dari ulama. Ini kalau memang jauh dari ulama, panjenengan hidup di gunung, bukan enten ulama, bukan enten internet, kulit kali kewan-kewan, bisa dipahami. Cuma sekarang bukan mungkin hal itu. Nggak ada ceritanya orang jauh dari ulama. Yang ada ceritanya itu orang yang malas dekat dengan ulama. Ini sekarang ceritanya orang malas dekat ulama, bukan orang jauh dari ulama. Maka dari situ agama ini semua orang mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Bukan cuma orang Islam mawon, wong Cina mawon iki ngapunten di Semarang. Lek poso iki wajib bagi orang muslim. Berkahnya puasa itu kepada orang-orang yang selain Islam. Bukti ini loh, lek berdoa wong Cina itu mesti ada sing ngomong sampai Abu Jamal itu bisa jadi Ramadan itu musuh Isa ulang kok apa masa cuma 1 bulan saja, kok nggak setahun full gitu loh Ramadan? Loh kenapa? Iya kalau bulan Ramadan dagangan saya ini laris. Ya sampean sing enak. Sama nggak poso, aku sih poso. Menginginkan Ramadan itu Ramadan 1 bulan. Kalau Ramadan setahun terus, udah karena saya bilang bukan cuma Islam saja mengetahui, bahkan orang yang selain Islam mengetahui bulan Ramadan itu adalah wajib untuk puasa. Li'anna fatarahu juhudan kafiran. Nah di sini dijelaskan barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan juhud ini pun apa? Ingkar, gak pingin. Contoh nih, panjenengan sumamu terpanggil dari orang, Pak, kok gak poso? Oh, poso itu dispodong menurut bahaya. Hukumnya apa? Kafir. Dia kafir, menentang. Kafir diperbolehkan, kalau mati dia diperbolehkan dikafani, haram untuk disolati dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim. Ngalir. Faman
tarakahu juhudan, siapa yang meninggalkan atau mengingkari tentang suatu puasa, maka dia itu kafir. Wa tarakahu kaslan, fasik. Barang siapa meninggalkan puasa karena malas, kok nggak poso? Ini bulan ini semerah, poso ini wajib. Cuma konco-konco ini apa sih nggak poso? Aku yang katut. Itu belum berlarang kayak ngombe, kita ngombe kopi, aku kok kepingin. Tapi aku percaya poso itu wajib, tapi aku dosa. Dan ini fasik. Orang yang ini dosa besar, maka wajib atasnya ini taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing bahaya ini, sing pertama biasanya lisan ini kados guyon. Oh, posisi poso itu duit, Pak. Meni ono dino salah. Lho, meni poso, jeneng wong poso, leka gak lali. Hati-hati, kafir. Qala Anas radhiyallahu anhu, dikatakan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan di dalam kitab Ad-Durratul, Imam Suyuti mengatakan sumya Ramadan li annahu yarmadu dhunub wa yahrikuha. Nopo dikatakan Ramadan? Ramadan ini diambil dari kata Roma yang artinya panas. Terus tiap-tiap Arab sini itu memberi nama suatu nama bulan, hari, niku atas kejadian sehari-hari. Nih, dinamakan Sya'ban kenapa? Sya'ban itu adalah artinya bercabang. Karena bulan Rajab niku adalah bulan haram yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ataupun tidak mendengar di bulan Rajab itu perang. Ini makanya dinamakan Rajab Asor, Rajab yang tuli, tidak mendengar suara ting 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 ting, perang-perang itu bukan terdengar. Masuk di dalam bulan Sya'ban, bulan bercabang. Nah, wis ayo metu Rajab, ayo cabang, mencabang, meramai. Ini bulan Sya'ban. Ada mengatakan ulama ta'asyurul khair, yaitu bercabang-cabang kebaikan. Kemudian masuk di dalam bulan Ramadan, dinamakan Ramadan diambil dari kata Roma yang artinya suatu yang panas. Karena waktu mantul Sya'ban, waktu musim panas, dan rupa kurma dan itu sudah mulai berkembang. Dikatakan Ramadan, iki Ramadan artinya panas, wis digawe Ramadan naik. Li annahu yarmid dunub wa yahrikuha. Dinamakan Ramadan karena saking panas bulan itu bisa membakar daripada dosa-dosa seorang hamba yang beribadah, yang amal soleh ketika mengerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Ini adalah perkataan daripada Sayyidina sekolah Nabi Muhammad SAW memiliki barat masih membahas orang-orang yang tentang meninggalkan puasa itu. Terus yang sebutkan puasa itu bahaya sekali. Ataupun yang itu menggampangkan puasa ataupun meninggalkan karena malas. Sampai kan Nabi mengatakan man afṭara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah. Barang siapa yang futur, yaitu mokel, membatalkan dirinya di bulan Ramadan tanpa adanya sesuatu yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa, wala dan dia tidak dalam keadaan sakit, lam yaqdi shaumudah dulu, maka tidak bisa untuk dia mengqadha walaupun dia itu puasa setahun penuh. Niki membatal setunggal hari mawon boten saged. Setahun penuh untuk qadha satu hari ini tidak bisa. Saking agungnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kursi, fa innahu li posone wong hamba-hambaku iki gawe aku wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya, dan aku yang akan membalasnya. Balasannya apa ya Allah? Melebihi suaraku. Dugi Allah. Monggo bagi hamba-hamba yang
berpuasa, karena iman wa ihtisaban, karena beriman yakin semua balasannya itu dari Allah, wa ihtisaban tidak mengharap lain kecuali cuma mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada pulau panjenengan, menambahkan suatu ketakutan kepada pulau panjenengan, hingga mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan puasa Ramadan ini kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan di sisa-sisa umur pulau panjenengan ini semakin istiqomah di dalam beribadah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengharapkan ridha Allah di dunia maupun di akhirat. Dan semoga akhir hayat kita diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف